Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini Rabu 12 Juli 2023. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Kristus di atas segalanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan juga memahami pelajaran Sekolah Sabat ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat di gambar ini ya, saya akan membuka dengan sebuah pemikiran bahwa dunia kita ya terus-menerus mencari kekuasaan ya. Dan kalau kita memikirkan kekuasaan itu sebagai sebuah energi, maka kita melihat bahwa sumber energi itu menyebabkan ketegangan terus-menerus. Bahkan perang ya di dunia kita ya. Makanya kita lihat negara-negara yang superior ya, itu ada saja konflik gitu kan. Tetapi dunia mencari lebih dari sekedar sumber energi, Bapak Ibu. Dunia secara khusus mencari sumber kuasa spiritual, kekuasaan yang akan memberikan kesuksesan seumur hidup, kekuasaan yang akan memberikan dominasi, kedamaian, kendali, dan juga kepuasan. Ya. Dan saat kita mendekati akhir dari sejarah manusia yang berdosa ini, banyak orang mencari kekuasaan dari sumber-sumber iblis, ya, secara sadar maupun tidak sadar. Dan sumber-sumber iblis ini adalah kuasa yang memperhamba atau merusak. Dan jutaan orang pada kenyataannya menyadari bahwa kuasa iblis ini memperhamba, tetapi mereka tidak dapat membebaskan diri dari kuasa ini. Banyak yang bahkan tidak mengetahui adanya kuasa ini ya. Mereka hanya takut pada kuasa iblis itu. Nah, kemudian banyak orang lain takut pada kuasa kematian, seperti bencana alam gempa bumi yang terlihat di gambar ini, kemudian tsunami yang luar biasa. Ya, takut ya. Kemudian lubang hitam yang menjadi rumor di media massa. Beberapa takut dengan kuasa dari posisi benda-benda di angkasa. Oh, bagaimana meteor akan datang ke bumi, menghancuri bumi, dan lain sebagainya. Beberapa orang takut akan kuasa selera pribadi atau kemarahan batin. Baru-baru ini kecerdasan buatan telah menjadi sumber ketakutan juga bagi banyak orang. Ya. Bahwa, oh nanti di beberapa tahun ke depan, pekerjaan saya tidak akan dipakai lagi karena sudah ada robot kecerdasan buatan. Takut ya. Kuasa yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu, Paulus menegaskan bahwa kuasa Kristus jauh lebih unggul dari semua kuasa ini. Ya. Lebih unggul dari semua kuasa ini. Ya. Mari kita lihat Efesus 1 ayat 21. Ya. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, ya, Kristus ditinggikan ya dan diangkat di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Gitu. Dan di ayat 21 dijelaskan dari Efesus pasal 1, Yesus Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu. Ini kekal ya. Dan dia bukan hanya posisinya, Kristus ini bukan hanya tinggi, tetapi jauh lebih tinggi. Nah, lalu sebenarnya apa yang sebenarnya menjadi concern, menjadi perhatian? Kenapa kuasa Kristus dibandingkan dengan hal-hal ini? Apa yang terjadi di jemaat Efesus? Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 19 ayat 11 ya sampai 20 ya khususnya, ini kisah tentang 7 putra Skewa ya. Ini menggambarkan, maksud saya menggambarkan bahwa Efesus pada zaman Paulus adalah pusat seni gaib. Ya. Mereka sangat kental dengan sihir, dewa-dewa. Makanya di pelajaran pertama kita belajar background-nya ya. Mereka menyembah dewa Artemis, ya, dewa kesuburan, dewi kesuburan. Dan minat untuk memanggil dewa dan mantra itu merupakan ciri kehidupan agama bahkan di Efesus. Ya. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Ya. Makanya tadi Kristus dibandingkan dengan ada disebut nama, ya, nama-nama itu adalah nama-nama dewa ya, nama-nama yang dinamai dewa, gitu, ilmu-ilmu mantra, gitu kan.
Ya, bahkan eh, ini adalah di antara beberapa orang sampai sekarang ini juga terjadi ya, memanggil dewa dan mantra menggunakan hal-hal sihir seperti itu, hal-hal roh yang seperti itu. Dan Paulus ingin memperjelas hubungan antara Kristus dan kuasa-kuasa ini, ya, bahwa Yesus Kristus dimuliakan jauh lebih tinggi dari kuasa-kuasa itu di Efesus 1 ayat 21 ya. Nah, lalu kita langsung saja ke aplikasinya ya. Apa saja perwujudan masa kini dari kuasa jahat yang sama seperti kuasa-kuasa dewa-dewa tadi, ya. Dan bagaimana kita dapat memastikan bahwa diri kita tidak terjebak dalam salah satu darinya. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat kuasa-kuasa itu kuasa-kuasa dari mana sih? Gitu. Apakah mereka muncul dengan sendirinya? Ellen White dalam Kisah Para Rasul halaman 186 memberi komentar bahwa pada saat zaman Kristen mula-mula, ya, oleh cara berpikir yang menyesatkan dan oleh penganiayaan, musuh berusaha mengembalikan mereka, maksudnya ini orang Kristen mula-mula, termasuk jemaat Efesus, dari iman yang benar. Pada waktu sekarang ini, bila segala perkara yang ada di dunia ini akan berakhir, setan akan melakukan segala usaha untuk menjerat dunia ini. Jadi kuasa-kuasa itu adalah kuasa-kuasa yang diperdaya oleh setan itu sendiri, yang dikerjakan oleh setan itu sendiri gitu kan. Untuk membuat orang-orang Kristen tidak percaya akan kuasa Tuhan gitu kan. Karena kita sebagai manusia ini pasti sangat senang ya dengan hal-hal yang menakjubkan, kasat mata yang kita lihat secara langsung. Ya, nggak jauh-jauh dari itu sulap lah. Kalau kita lihat pertunjukan sulap ya. Luar biasa bisa menghilang terus ada gitu kan. Itu manusia tuh senang gitu kan. Hal-hal yang menakjubkan. Dan setan masuk lewat situ gitu. Dengan ilmu-ilmu sihir, mantra-mantra gitu kan. Yang akhirnya membuat iman kita tuh tumpul. Tumpul artinya kita tidak percaya lagi pada kuasa Tuhan gitu kan. Manusia hanya melihat apa yang bukti jelas gitu kan. Oh, kalau ini terjadi baru aku percaya gitu. Lalu iman kita tuh semakin hari semakin pudar gara-gara setan menjerat kita dengan itu. Nah, ini sangat kita harus hati-hati gitu kan. Kita harus hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Ini kejahatan Bapak Ibu. Hal-hal kuasa-kuasa kejahatan maksud saya. Dan ini mengalihkan perhatian dan pemikiran kita dan menolak hukum Allah bisa saja, gitu kan. Nah, lalu perwujudannya seperti apa gitu kan? Ya kita bisa lihat ya di kehidupan kita sehari-hari bagaimana setan masuk melalui media massa, ya, ilmu, maksud saya berita-berita bohong, bahkan ajaran-ajaran yang tidak benar, bahkan apa ya, hal-hal yang menakutkan dan menyeramkan, seolah-olah ada roh-roh gitu kan. Nah, lalu kita bagaimana memastikan kita tidak terjebak? Ya kita harus memastikan menurut firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Kita harus belajar Alkitab supaya kita mengerti betul apa maksud Tuhan. Bagaimana kita membedakan mana yang baik dan mana yang jahat dengan dibantu kuasa Roh Kudus. Nah, itu pentingnya. Dan kutipan yang terakhir ya, yang saya mau kasih tahu, ketika kita mungkin iman kita lemah ya, kadang kita iman kita lemah. Bagaimana kuasa Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Ellen White dalam Sejarah Para Nabi jilid 2 halaman 351 memberikan sebuah gambaran tentang kisah Daud. Dikatakan bahwa dalam suasana yang amat sulit ini Daud gantinya membiarkan pikirannya memikirkan keadaan sekeliling. Telah meminta dengan sungguh-sungguh pertolongan dari Tuhan. Ia mempertetapkan hatinya dengan Tuhan. Ia merenung-renungkan kembali peristiwa yang lalu dalam hidupnya. Kapankah pernah Tuhan meninggalkan dia? Jiwanya disegarkan bila mana ia mengenang kembali bukti-bukti kebaikan Allah. Pada masa ketakutanku, haraplah aku padamu. Mazmur 56 ayat 4 adalah bahasa jiwanya. Sekalipun ia sendiri tidak dapat melihat jalan keluar dari kesulitan itu, Allah dapat melihatnya dan akan mengajar dia dari hal apa yang harus diperbuatnya. Jadi,
Harusnya kita sebagai orang Kristen mengerti betul dan mempunyai iman yang kuat, ya, bahwa ketika kesulitan-kesulitan hidup menimpa kita, bukannya kita mencari mantra-mantra dan ilmu sihir, bahkan manusia pun itu sendiri gitu kan. Itu bisa jadi salah. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan gitu kan. Ya. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan dapat menolong perkara saya? Kita harus flashback kembali bagaimana Tuhan sudah memberkati kita dan bukti-bukti kebaikan Dia kepada kita. Sehingga kita dapat melihat jalan keluar dari kesulitan itu bahwa kita percaya Tuhan akan bertindak dalam setiap perkara hidup kita. Sehingga ketika kita menjadi orang Kristen, kita dapat mengetahui dan mengalami kuasa Kristus. Kita dapat dengan bebas menjalani hidup kita di dalam Dia tanpa takut akan kuasa si pemberontak dari dunia ini, yaitu iblis. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.